Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan semoga semuanya tetap berada dalam lindungan Allah. Oke, teman-teman, langsung aja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Nah, teman-teman, gerak itu apa sih? Nah, gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi yang lain. Jika posisi benda tidak berubah, maka benda dikatakan diam. Nah, diam dan bergerak itu merupakan dua hal yang bersifat relatif. Nah, kenapa bisa dikatakan itu sifat relatif? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada gambar. Kita lihat di sini ada tiga orang. Ada tiga orang, yang A, yang B, dan yang C. Yang A dan yang B berada di dalam sebuah kereta dan yang C berada di luar kereta. Nah, menurut pengamat C yang berada di luar kereta, itu penumpang A dan penumpang B itu pasti bergerak. Nah, karena apa? Tadi dikatakan bergerak karena berpindah dari posisi yang satu, kerangka acuannya itu adalah stasiun, ke posisi yang lain. Nah, jadi karena kereta itu maju, maka dia berpindah posisi. Maka dikatakan penumpang A dan B itu bergerak. Tetapi kita lihat B, jika dilihat oleh A, di kerangka acuannya adalah kereta, maka B tidak dikatakan bergerak karena masih berada dalam satu posisi ya, gitu ya teman-teman. Jadi diam dan bergerak itu relatif. Nah, gerak sendiri dibagi menjadi dua, ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Gerak lurus itu contohnya, misal sebuah mobil melaju lurus di jalan, kemudian sebuah batu jatuh bebas dari tempat yang lebih tinggi, seperti itu. Contoh lain gerak melingkar, misal ada gerak bumi mengelilingi matahari, gerak putaran gasing, ada lagi mungkin gerak kipas angin, nah mutar ya. Nah, oke, yang akan kita bahas yaitu tentang gerak lurus. Nah, di dalam gerak lurus kita nanti akan bertemu yang namanya jarak dan perpindahan. Nah, jarak adalah lintasan yang ditempuh suatu benda untuk mencapai suatu titik. Nah, jadi panjang lintasan yang ditempuh suatu benda untuk mencapai suatu titik. Sedangkan perpindahan itu perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut tentang jarak dan perpindahan, kita lihat contoh berikut ini. Nah, kita lihat contoh. Andi bersepeda dari kota A ke kota B. Nah, bisa kita lihat di gambarnya. Andi bersepeda dari kota A ke kota B. Dari kota B, dia melanjutkan perjalanannya ke kota C. Kemudian sampailah dia ke kota tujuan dia, yaitu di kota D. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Andi dari kota A ke kota D? Dan berapa perpindahannya yang ditempuh Andi dari kota A ke kota D? Nah, berdasarkan tadi definisinya, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Maka untuk menghitung jarak, kita tinggal ditambah-tambahkan aja. Dari A ke kota B itu 5 km, ditambah B ke C itu 3 km, ditambah C ke D itu 1 km. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 1 yaitu 9 km. Jadi jarak yang ditempuh Andi dari kota A ke kota D adalah 9 km. Nah, untuk perpindahan kita lihat lagi tadi di sini. Perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan akhir. Nah, perubahannya itu dari A ke kota D, ya kan? Perpindahannya kita lihat di sini pada gambar.
itu jaraknya hanya 7 km. Jadi kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir saja. Nah, di sini sudah misal kita sudah tahu jaraknya 7 km. Seperti itu. Kita lihat contoh lain di sini, ada seorang siswa berjalan dari sekolah sampai ke rumah. Nah, kita lihat ya. Jadi seorang siswa sedang berjalan dari sekolah ke rumahnya. Nah, pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya kira-kira berapa jaraknya, kemudian berapa perpindahannya, kemudian kecepatannya, dan kelajuannya berapa. Jadi kita coba menghitung. Nah, oke teman-teman, kita coba jawab soal yang tadi ya. Tadi pertanyaannya berapa jaraknya, berapa perpindahannya, berapa kecepatannya, dan berapa kelajuannya. Oke teman-teman, nah kita coba jawab. Untuk jaraknya, tadi kan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh ya dari siswa dari sekolah ke rumah. Nah, lintasan yang ditempuh dari sekolah ke rumah itu kan melewati panjang AB itu ditambah dengan panjang lintasan BC ya. Kita tinggal tambahkan aja, AB itu lintasannya itu sejauh 8 km ditambah 6 km, yaitu 14 km. Mudah sekali ya teman-teman. Oke, lanjut untuk perpindahannya. Nah, perpindahan itu kan kita lihatnya dari posisi awal ke posisi akhirnya saja. Nah, yang mana nih perpindahannya? Nah, perpindahannya kita lihat. Nah, ada garis lurus dari A ke C. Tapi yang jadi permasalahannya, kita tidak tahu nih panjang AC-nya ini berapa, ya kan? Belum dicantumkan berapa panjang AC-nya. Nah, untuk menjawab permasalahan seperti itu, kita lihat di sini. ABC ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, berarti kita bisa mencari panjang AC ini dengan rumus Pitagoras, teman-teman. Nah, untuk mencari AC itu bisa dengan rumus Pitagoras, yaitu akar AB, panjang AB dikuadratkan dengan ditambah panjang BC dikuadratkan ya. Nah, kita langsung masukin aja angkanya. AB itu kan 8. AB itu 8 dikuadratkan dan BC itu 6 dikuadratkan. Jadi kita masukkan aja 8 dikuadratkan itu kan 64, ditambah 6 dikuadratkan itu 36. Jadi 64 ditambah 36 itu berapa teman-teman? Nah, jadi 64 ditambah 36 itu kan 100. Jadi AC sama dengan akar 100. Nah, berapa akar dari 100? Ya, akar dari 100 yaitu adalah 10. Jadi panjang AC ini adalah 10 km. Seperti itu, teman-teman. Cukup mudah ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi jarak siswa ini dari sekolah ke rumah itu 14 km dan perpindahannya adalah sejauh 10 km. Kemudian berapa kelajuannya? Nah, kelajuan itu apa sih? Kelajuan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis rumusnya adalah kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh, atau V sama dengan S per T. Nah, misalnya dari contoh soal yang tadi, jika siswa tersebut menempuh waktu dari sekolah ke rumah itu dalam waktu 20 menit dari sekolah ke rumah, nah maka kita bisa jawab kelajuan itu kan jarak dibagi waktu. Tadi kita sudah menemukan jaraknya itu berapa ya? Jaraknya tadi kita sudah hitung kan 14 km. Nah, 14 km dibagi waktu tempuhnya kan menempuh waktu dari sekolah ke rumah itu hanya 20 menit. Nah, tapi dikarenakan
satuan internasionalnya harus meter per second, teman-teman. Kita coba ubah dari 14 km ini kita rubah dulu ke meter. Nah, berarti bagaimana teman-teman? Nah, jadi 14 kilometernya itu harus dari kilometer ke meter kan harus dikali 1000. Maka 14 km dikali 1000 biar satuannya menjadi meter ya. 14 km dikali 1000 dibagi 20 menit. Nah, menit ini kita harus ubah dulu ke dalam second atau detik. Dari menit ke detik tinggal dikalikan saja 60. Jadi 20 menit dikali 60 detik ya. Jadi 1200 detik. Jadi kita langsung aja 14.000 dibagi 1200 sama dengan ya kira-kira 11,7 meter per second. Seperti itu, teman-teman. Kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Nah, jika tadi kelajuan itu perubahan jarak terhadap waktu, kalau misalkan kecepatan yaitu adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Jadi kita tulis rumusnya, kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Misalnya seperti tadi, jika siswa tersebut menempuh waktu 20 menit dari sekolah ke rumah, maka kita masukkan aja kecepatan sama dengan, nah tadi kan sudah kita hitung ya, perpindahannya itu adalah 10 km. Ya, yang sebelumnya kita sudah hitung perpindahannya adalah 10 km dan waktunya adalah 20 menit. Nah, seperti kita tadi sudah kita lakukan, bahwa kilometernya kita rubah dulu ke dalam meter ya, teman-teman. Nah, dari kilometer ke meter kan harus dikali 1000. Maka 10 km dikali 1000 itu sama dengan 10.000 meter. Kemudian menitnya 20 menit kita rubah dulu ke detik atau ke second. 1 menit itu kan 60 detik. Maka kalau 20 menit, jadi 20 menit kali 60 detik, yaitu adalah 1200 detik atau 1200 second. Ya, maka tinggal bagi aja 10.000 dibagi 1200 sama dengan 8,3 meter per second. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, coba teman-teman setelah kita melihat pembahasan tadi, nah coba kita jawab pertanyaan ini. Raja berjalan pada lintasan lurus menempuh jarak sejauh 600 meter selama 10 menit. Berapa kelajuan Raja berjalan? Nah, sekarang dia yang diketahui kan jaraknya 600 meter dan waktunya 10 menit. Nah, sudah pasti sudah bisa ya, teman-teman. Sok, silahkan kalian jawab berapa kelajuan Raja berjalan itu di kolom komentar. Silahkan kalian jawab selengkap-lengkapnya. Jangan lupa jawabnya kalau bisa sih menggunakan caranya ya, gitu. Nah, silahkan kalian jawab dengan benar. Jika kalian menjawab benar, insya Allah nanti akan menjadi nilai tambahan untuk kalian. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi kalian menjadi lebih paham, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.